Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, yaitu Rahayati, CGP Angkatan 7. Kali ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Pada LMS, kami dihadapkan pada beberapa pertanyaan pemantik yang harus kita respon. Di antaranya adalah dari kutipan ini tentang mengajarkan anak menghitung itu baik, namun mengajarkan mereka apa yang berharga atau utama adalah yang terbaik. Nah, menurut saya, kutipan tersebut menyadarkan saya bahwa mempelajari teori tentang pembuatan dan pengambilan keputusan dengan nilai-nilai kebajikan adalah sesuatu yang baik, tetapi mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari adalah yang terbaik. Dan itu membutuhkan proses yang sangat panjang. Dan kemudian bagaimana nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang kita anut dalam sebuah pengambilan keputusan dapat memberikan dampak pada lingkungan kita. Menurut saya, setiap keputusan yang kita buat akan selalu berdampak pada dua hal. Pihak yang menerima dengan baik dan pihak yang menerima dengan tidak baik atau kurang baik. Mereka yang menerima dengan baik biasanya dengan senang hati akan melaksanakan setiap keputusan yang kita buat. Sementara yang tidak senang akan berusaha untuk menolak dengan berbagai cara. Namun demikian, selama proses pengambilan keputusan telah dilalui dengan benar, maka kita akan dapat memberikan jawaban yang rasional kepada siapapun yang terdampak pada keputusan tersebut. Bagaimana Anda sebagai seorang pemimpin pembelajaran dapat berkontribusi pada proses pembelajaran murid dalam pengambilan keputusan? Saya umpamakan seperti ini, seorang nahkoda memberi komando kepada kemana kapalnya akan berlabuh. Jika pemimpin pembelajaran menahkodai para murid, maka seluruh keputusannya adalah upaya untuk membawa mereka pada keselamatan. Setiap keputusan yang dibuat sedianya adalah untuk kemaslahatan mereka dalam proses pendidikannya. Keputusan dalam menyediakan sarana dan prasarana, melakukan pengembangan profesional guru-guru, melakukan inovasi dari segi manajerial adalah hal yang dirasa perlu untuk mendukung tujuan akhir pendidikan. Sebuah ungkapan mengatakan, education is the art of making man ethical. Pendidikan adalah sebuah seni untuk membuat manusia menjadi perilaku etis. Kutipan di atas memberikan gambaran bahwa kelak ketika saya telah menjadi seorang pemimpin pembelajaran, saya akan bersikap dan berlaku selayaknya seorang pemimpin yang mengedepankan etika dan perilaku yang baik dalam setiap langkah saya, terutama dalam pengambilan keputusan. Saya mempercayai bahwa adab adalah sesuatu yang dipelajari, tetapi akhlak adalah sesuatu yang terbentuk secara alami melalui beragam proses hidup, terutama keyakinan spiritual. Saya percaya bahwa kemahiran saya membuat keputusan nanti akan sangat terbantu jika saya meneguhkan dan mengembangkan diri secara spiritual dengan baik agar semua orang yang terdampak dengan keputusan saya akan menerima dengan lapang dada. Lalu bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara terhadap penerapan pengambilan keputusan seorang pemimpin? Sesungguhnya setiap keputusan yang diambil adalah representasi keseluruhan komponen diri kita sebagai seorang pemimpin. Tinggal kemudian kita menetapkan apakah kita termasuk pemimpin yang baik atau tidak. Dan sebuah ungkapan mengatakan bahwa a leader takes the people in the journey, yang artinya seorang pemimpin membawa rakyatnya dalam sebuah perjalanan. Perjalanan untuk mencapai tujuan tentunya membutuhkan suri tauladan, motivasi, dan dukungan yang terus-menerus diberikan. Secara alamiah, ketiga hal ini akan nampak secara natural tanpa dibuat-buat sehingga seluruh pengikutnya akan merasa feel yang dalam dan pada akhirnya menaruh hormat pada pemimpinnya dan kemudian ke semua keputusan yang diambilnya. Bagaimana kemudian nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip yang kita ambil dalam pengambilan keputusan. Pada akhirnya, kedewasaan seseoranglah yang turut menentukan kualitas sebuah keputusan. Nilai-nilai universal yang tertanam dalam diri seseorang akan mewarnai proses pengambilan keputusan tersebut. Terlebih lagi, proses menimba pengalaman juga menentukan keterampilan pengambilan keputusan. Semakin berpengalaman kita berada dalam posisi terlibat dalam pengambilan keputusan, maka semakin mahir kita mengolah sekian banyak teori dan prinsip dalam pengambilan keputusan. Bagaimana materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching
yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita. Apakah pengambilan keputusan tersebut lebih efektif? Ataukah masih ada pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Menurut saya, coaching adalah sebuah proses pencarian penyelesaian masalah yang bersumber dari coach yang secara bertahap dipandu oleh coach untuk menemukan solusi atas permasalahannya. Setiap pertanyaan berbobot yang ditanyakan coach menggiring coach untuk membuat keputusan akan semua langkah baru yang akan dilakukan. Kemudian coach menguatkan, secara umum dapat dipercaya bahwa keputusan yang diambil akan lebih efektif karena berasal dari orang yang sedang mengalami masalah, sehingga dia menyadari betul keterbatasan dan kelebihan yang dimiliki, sehingga tidak ada keputusan atau tindakan yang dirasa berlebihan dan berat untuk dilaksanakan. Bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan, khususnya masalah dilema etika. Keterampilan sosial dan emosional adalah aspek penting dari pengambilan keputusan. Secara pribadi, setiap orang memiliki keberagaman dalam kompetensi ini. Dalam hal pengambilan keputusan, khususnya masalah dilema etika, kompetensi ini membantu dalam pengujian keputusan dalam proses pembuatan keputusan. Secara umum, walaupun kompetensi ini sangat bersifat pribadi, namun sesungguhnya kita dapat menempatkan rasional atas keputusan yang kita buat berdasarkan KSE ini. Rasionalitas inilah yang memperlihatkan kedewasaan, kompetensi sosial dan emosional yang nampak dalam keputusannya. Bagaimana kemudian pembahasan studi kasus yang berfokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut oleh seorang pemimpin? Hal ini sangat pribadi. Nilai-nilai kebajikan universal terkadang bertabrakan dengan aturan yang berlaku, dan itu harus diujikan sebelum diputuskan. Pada kasus moral dan etika, ada baiknya pendidik berpaku pada nilai yang dia pegang dengan teguh, karena hal ini menjadi pijakan rasionalitas yang akan diberikan seiring dengan keputusannya. Lalu apakah aturan kemudian diabaikan? Peraturan kemudian dapat menjadi jalan keluar yang dalam tanda kutip win-win solution atau solusi yang menguntungkan kedua belah pihak. Bagaimana pengambilan keputusan yang tepat tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Keputusan yang baik adalah keputusan yang berdampak baik pada lingkungan sekitarnya. Keputusan seyogianya adalah sebuah alat untuk melakukan perubahan. Perubahan yang dilakukan biasanya menimbulkan ketidaknyamanan. Namun seiring berjalan waktu, ketika semua orang merasakan dampak dari perubahan itu secara alami, awalnya dipaksa tetapi kemudian menjadi budaya. Terlebih lagi jika keputusan itu didasari atas kepentingan pelayanan kepada murid yang berefek pada satuan pendidikan secara keseluruhan. Apakah tantangan di lingkungan Anda untuk menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus dilematika? Adakah kaitannya dengan perubahan paradigma di lingkungan Anda? Tantangannya adalah perbedaan setiap orang dalam memegang nilai-nilai kebajikan yang mendasari keputusan. Ada orang yang menempatkan kejujuran sebagai dasar berpikir dan bertindak, tapi ada juga yang menempatkan kepentingan bersama sebagai alasannya atau dasarnya, sehingga ketika keputusan harus dibuat, ada unsur kepentingan yang bertentangan. Dalam beberapa kasus, perubahan paradigma di lingkungan terkait pengambilan keputusan untuk semua orang memang sangat dirasakan. Walaupun pada awalnya keputusan itu tidak populer, tetapi akhirnya semua dapat menerima, utamanya ketika keputusan berlaku secara top to bottom. Apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Bagaimana kita memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid kita yang berbeda-beda? Keputusan yang diambil untuk kepentingan murid sebesar-besarnya tentu saja berpengaruh pada kemerdekaan belajar mereka. Proses menentukan pembelajaran yang tepat untuk melejitkan potensi murid-murid kita pastinya berdasarkan analisa kebutuhan yang mendalam dan melibatkan tim sehingga tidak akan merugikan objek penerima keputusannya, yaitu murid-murid. Bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya?
Keputusan diambil melalui serangkaian pengujian dan harus berdasarkan pada tujuan, keselamatan, dan kesejahteraan murid. Contoh paling sederhana adalah ketika sekolah mendesain strategi pemilihan mata pelajaran pilihan untuk kelas 11 di kurikulum Merdeka. Pemilihan mata pelajaran harus melalui serangkaian diskusi dengan menggunakan instrumen yang dikaji ketat oleh tim, berkolaborasi dengan tim ahli yang ditandatangani oleh sekolah, dan dialog terbuka dengan orang tua. Memilih mata pelajaran yang tepat akan membekali murid ketika mereka melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi. Keputusan menggunakan tim ahli, konsultan misalnya, adalah sebuah keputusan yang tepat dan mempengaruhi masa depan murid. Adakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik antara modul ini dengan modul sebelumnya? Saya mendapat kesimpulan bahwa satu, keputusan yang tepat berdasarkan nilai-nilai kebajikan haruslah berdasarkan pada filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu berhamba pada murid. Dua, keterampilan mengambil keputusan seiring dengan kedewasaan spiritual, pengalaman profesional dan manajerial, bahkan secara internal dibersamai oleh visi dan misi yang kita bangun secara mandiri sebagai seorang pendidik. Coaching adalah sebuah langkah yang baik dalam membangun kemampuan membuat keputusan. Seorang pemimpin pembelajaran sebaiknya sering melakukan ini untuk membantu coachingnya belajar membuat keputusan yang dapat dia pertanggungjawabkan. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep yang Anda pelajari di modul ini? Adakah sesuatu yang di luar dugaan Anda? Satu, bahwa sebuah keputusan harus melalui 9 tahapan pengujian. 2. Sebuah keputusan ternyata melibatkan dilema etika yang menuntut kedewasaan moral, spiritual, dan keluasan wawasan. 3. Sebuah keputusan haruslah berdasarkan prinsip berpikir yang jelas dan tepat ketika membangun nasional. Keempat, terkadang sulit memilah mana yang masuk dalam kategori dilema etika dan mana yang berupa bujukan moral. 5. Seringkali keputusan yang dibuat tidak melalui semua prinsip, namun hanya berdasarkan intuisi, berbasis pengalaman saja. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam situasi moral dilema? Apa bedanya dengan yang Anda pelajari di modul ini? Saya pernah mengalami pengambilan keputusan dalam situasi moral dilema. Keputusan yang saya buat memang sejalan dengan beberapa poin materi ini, seperti berdasarkan pengujian data dan pengujian peraturan, namun tidak melalui tahapan pengujian yang lainnya. Dasar berpikirnya sangat sederhana, yaitu untuk membantu siswa agar dapat melanjutkan pendidikannya, tapi di sekolah lain. Sementara jika ditinjau dari prinsip berpikirnya, saya mendapatkan gambaran lebih jelas lagi. Bagaimana dampak mempelajari konsep ini untuk Anda? Sebelum mempelajari modul ini, saya merasa bahwa membuat keputusan itu sebuah proses yang biasa saja, seperti halnya kita melaksanakan tugas. Namun setelah mempelajarinya, saya merasa bahwa saya harus lebih banyak berdialog dengan rekan yang telah berkecimpung lama di bidang yang sering membuat keputusan, untuk berbagi apakah semua teori pengambilan keputusan ini dapat diperhatikan oleh saya. Seharusnya saya memang mengikuti alur pengambilan keputusan yang dipelajari, agar keputusan yang dibuat dapat lebih dipertanggungjawabkan. Seberapa penting mempelajari topik modul ini bagi Anda sebagai seorang individu? Materi ini sangat penting agar suatu saat ketika saya menjadi pemimpin, saya memiliki bekal yang jelas pada saat membuat keputusan. Diharapkan semua keputusan diambil memiliki dasar yang kuat dan dapat diterima dengan lapang dada dan membawa kemaslahatan untuk semua. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.